duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat perbalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terrantuk kepada batu. Singa dan ular tendung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pasnya selalu dalam lindungan Tuhan dan luar biasa. Nah adik-adik, bulan ini tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Paskah loh. Adik-adik ada yang tahu gak sih artinya bulan Paskah? Yuk kita tanya sama Kak Sera. Kak Sera kira-kira tahu gak sih? Kita tanya yuk. Nih Kak Sera tahu gak sih artinya Paskah? Kaiser mau tahu yang dari mana nih? Dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Wow, Kak Sera tahu dua-duanya. Kalau perjanjian lama apa Kak Sera? Kalau perjanjian lama arti Paskah adalah kemenangan bangsa Israel melawan perbudakan di tanah Mesir. Oh, jadi dia keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Iya. Nah, kalau perjanjian baru apa nih? Kalau perjanjian baru arti Paskah sendiri itu adalah kemenangan Tuhan Yesus melawan maut. Luar biasa. Ternyata Tuhan kita dahsyat kan? Nah, siapa yang bangga dengan Tuhan kita yang dahsyat? Coba mana tangan-tangannya anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa? Iya, tepuk tangan. Nih pagi hari ini Kak Esther dan Kak Sarah akan sama-sama membawa pujian penyembahan. Tapi adik-adik yang di rumah harus ikut ya. Iya harus dong semangat Kak. dong. Semangat gak? Semangat dong Kak. Kak Esther sama Kak Sarah aja semangat. Yuk kita siapkan hati. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk bulan yang baru, di minggu yang baru.
kami ada di bulan Paskah ya Tuhan, di mana kemenangan-Mu ya Bapa, kemenangan-Mu ya Tuhan, melawan maut, maut sudah dikalahkan, dan kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, punya Allah yang hebat, punya Allah yang besar. Engkau semakin besar, Engkau semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kemenangan-Mu, karena kemenangan-Mu itu artinya kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pagi hari ini sebagai ucapan syukur bagi kami di rumah-rumah ya Tuhan Yesus, kami mau memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk boleh tangan. Sama-sama katakan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi katakan. Dia harus makin bertambah, Amin. ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Sekali lagi adik-adik katakan yuk. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, ngapain lagi nih Kak? Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Oke, nah boleh ngobrol gak sih Kak Sera kalau lagi denger firman Tuhan? Gak boleh dong Kak, harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Main game sebentar aja, boleh Gak nggak? boleh dong Kak, kita harus fokus. Kita gak boleh membuat Tuhan Yesus sedih melihat kita. Berantem dikit aja, dikit. Aduh, gak boleh dong Kak, harus rukun. Terus kalau kita dengar firman Tuhan harusnya sikap kita bagaimana sih? Kita harus duduk dengan diam, kita harus rapi, kita harus fokus sama Tuhan. Jangan nengok kiri kanan, pokoknya kita harus rapih duduknya. Nah adik-adik, tadi Kak Sera sudah pesan loh, selama jalannya firman Tuhan, kita nggak boleh lagi ada yang ngobrol,
Gak boleh lagi ada yang sambil tidur-tiduran, apalagi main game. Nah adik-adik, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Jadikan Yesus yang terutama dalam hidup adik-adik, dalam hidup Kak Esa, dalam hidup Kak Sarah, dalam hidup kita semua. Kita siapkan hati kita. Yuk kita mulai sembah Dia. Sembah Dia, kita sembah Dia. Terus katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik buat kakak, baik buat adik-adik, baik buat mama, buat papa. Ayo adik-adik, ambil satu sikap yang benar. Sembah, 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 sembah. Yuk. Kita naikkan pujian ini yang terutama dalam hidup. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat tangan adik-adik. Saya mau cinta Yesus. Ini pengakuan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sama-sama kita katakan sekali lagi lagu ini dari awal. Katakan yang terutama. Yuk sama-sama katakan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Haleluya, haleluya. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik di rumah-rumah. Mulai berdiri, mulai siapkan hati. Saya mau cinta Yesus. Angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Biar musik mengalun, kita sama-sama sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya, Kau Bapa yang baik, kami sembah Kau yang terutama, Kau yang mulia, Engkau Allah yang baik. Terus rasakan kebaikan Tuhan adik-adik. Terus rasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita katakan Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
anak-anak yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini Pak Agam bertemu dengan kalian sekalipun masih melalui online. Yuk sama-sama kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan sertai kami sampai hari ini. Kami mau belajar, kami mau dibekali lewat firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bulan April ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Karena kita memperingati dua perayaan besar di bulan ini. Yang pertama nanti tanggal 15 April kita akan sama-sama merayakan Jumat Agung, memperingati kematian Yesus Kristus. Lalu pada hari Minggunya tanggal 17 April itu Minggu Paskah, merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan melihat sejarah dari Paskah dalam konteks Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru, serta apa makna Paskah itu dalam hidup kita. Paskah adalah peringatan penting bagi orang Kristen, bagi orang percaya, yang kalian anak-anak juga harus pahami. Tidak kalah pentingnya dengan Natal, karena antara Natal dan perayaan Paskah itu saling berkaitan. Kalau Natal kita merayakan kelahiran Yesus, kalau Paskah, ya Paskah yang Pak Gem maksud sekarang ini adalah Paskah yang kita rayakan sebagai orang Kristen, bukan sebagai orang Yahudi ya. Ya, Paskah yang kita peringati sekarang ini merayakan kebangkitan Yesus. Jadi kelahiran dan kebangkitan itu menjadi satu bagian dalam satu proses atau satu rangkaian karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita lihat ke belakang, waktu kalian baca di dalam kitab Perjanjian Lama, maka kalian akan menemukan peristiwa di mana bangsa Israel waktu itu sedang ada di Mesir, ya, diperbudakan selama 430-an tahun lebih. Mereka ada di Mesir. Nah, lalu kemudian Tuhan tolong mereka, Tuhan bebaskan mereka, tapi prosesnya panjang. Karena sekalipun mereka sudah dipimpin oleh Musa, mau keluar dari Mesir, tapi dihalang-halangi oleh Firaun. Sampai Tuhan memberikan 10 tulah, kalau kalian baca di Alkitab ya. Ya, tulah pertama itu ada air menjadi darah. Lalu tulah kedua katak muncul, kodok ya. Lalu tulah ketiga nyamuk penuh di Mesir waktu itu. Lalu tulah keempatnya ada lalat pikat yang wah bener-bener jorok ya. Lalu tulah kelima itu penyakit sampar pada ternak. Jadi ternak-ternaknya orang Mesir ini pada kena penyakit sampar, banyak yang mati. Lalu tulah keenam ada barah. Tulah ketujuhnya hujan es, tuh ngeri kan? Hujan es, bukan hujan salju, hujan es. Tulah kedelapannya belalang. Tulah kesembilannya gelap gulita. Dan baru tulah ke-10 ini. Sampai akhirnya Firaun menyerah dan mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir menuju padang gurun dan melanjutkan perjalanan menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, apa tulah ke-10 kok ngeri banget? Karena gini, Tuhan akan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia dan anak sulung binatang. Hanya, ya dengar ya, hanya yang rumahnya ada tanda darah di kedua tiang dan di ambang pintu rumah itu, maka dilewati oleh malaikat maut itu, nggak dibunuh.
Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu? Mereka mulai menyembeli binatang dan ambil darahnya ditaruh di kedua tiang rumah di depannya dan di ambang pintu rumah itu. Dan waktu malam hari, setiap rumah yang ada tanda darah itu dilewati, anak sulungnya tetap hidup. Tapi orang-orang Mesir, terjadi tangisan malam itu yang begitu tangisannya begitu menyedihkan karena semua anak-anak sulungnya mati, baik anak sulung manusia dan anak sulung binatang, semuanya mati. Nah, peristiwa tulah ke-10 ini di mana anak-anak sulung mati ketika rumah mereka nggak ada tanda darah itu, lalu Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengingat peristiwa itu dan merayakannya sebagai perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah itu sampai sekarang oleh orang-orang Yahudi tetap dirayakan. Ya, kalian tahu ya, orang Yahudi itu kan punya banyak hari raya yang besar ya. Contohnya ada hari raya roti tidak beragi, hari raya Pentakosta, hari raya Pondok Daun, dan salah satunya yang mereka rayakan menjadi salah satu hari raya besar juga adalah Paskah. Tapi ada bedanya ini anak-anak. Kalau orang Yahudi merayakan Paskah atau memperingati Paskah itu untuk mengingat apa? Pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, keluar dari Mesir yang tadi Pak Gem ceritain ke kalian. Ya, nanti kalian baca di Keluaran ya. Pak Gem ingin kalian baca nanti Keluaran 12 ya, satu perikop itu, atau kalau enggak ya dari ayat 14 sampai 17 boleh ya. Nah, itu kalian mengerti nanti Tuhan yang suruh mereka untuk menyembelih binatang, ambil darahnya, ya darah itu sebagai tanda nanti dilewati oleh malaikat maut, sehingga anak-anak sulung dari bangsa Israel di Mesir ini tetap hidup. Dan peristiwa itu diperingati sebagai Paskah. Artinya apa? Tuhan melewati, ya. Tuhan tidak membunuh anak-anak sulung dari bangsa Israel yang rumahnya ada tanda darah itu, tapi dilewati. Itu makanya disebut Paskah atau Passover, ya, dilewati atau melewati. Nah, itu dirayakan atau diingat oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Paskah mereka itu banyak ritualnya, nggak boleh makan ini atau nggak boleh melakukan itu dan lain sebagainya. Jadi Paskah Yahudi untuk memperingati atau untuk mengingat pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Nah, kalau Paskah yang kita peringati, yang kita rayakan berbeda. Paskah di dalam Perjanjian Baru, kita tidak memperingati pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi kita merayakan kebangkitan Yesus. Jadi nanti ini di bulan April ya, tanggal 15, sekali lagi tadi Pak Gem sudah sampaikan, tanggal 15 April, hari Jumat ya, itu kita memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Yesus. Apakah Yesus mati selamanya? Enggak. Pada hari ketiga, hari Minggunya, tanggal 17 April itu, kita peringati sebagai hari kebangkitan Yesus. Itu perayaan Paskah bagi orang Kristen. Jadi kalau orang Yahudi merayakan Paskah, ya, merayakan Paskah itu untuk mengingat pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau kita orang percaya, orang Kristen, merayakan Paskah atau memperingati Paskah itu sebagai perayaan kebangkitan Yesus. Wah, luar biasa ya. Kita bersyukur loh anak-anak karena Yesus tidak mati terus. Pada hari ketiga dia bangkit. Nah, karena dia bangkit, dia memberikan kepada kita pengharapan. Karena dia bangkit memberikan kepada kita kemenangan. Karena dia bangkit memberikan kepada kita kesembuhan dan lain sebagainya. Nah, kita sudah belajar hari ini bahwa Paskah yang kita rayakan,
di tahun 2022 dan bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, ada lagu dulu, mungkin anak-anak juga sering nyanyi itu ya. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus kita hidup. Dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup. Makanya kita harus bersuka cita nih di bulan April ini karena kita sama-sama merayakan kebangkitan Yesus yang menjadi bukti bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Nah, ada 3 makna Paskah yang kalian harus mengerti ya, supaya gampang mengingatnya. Begini saja, Pak Gem ajar kalian untuk mengingat dengan mudah. Ada 3P. 3P makna Paskah bagi kita. P yang pertama adalah pembebasan. Pembebasan dari apa? Bukan pembebasan dari perbudakan di Mesir, tetapi pembebasan dari kuasa dosa. Nah, firman Tuhan bilang apa? Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Waktu kita percaya kepada Yesus, menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibebaskan dari kuasa dosa itu. Ingat loh, upah dosa itu maut. Maut itu mati. Mati bukan mati jasmani. Semua kita nanti mati kok secara jasmani ya. Karena kita tidak kekal di dunia ini. Tetapi selain ada kematian jasmani, juga ada kematian kekal. Kematian kekal itu di mana? Di neraka. Nah, Tuhan mati bagi kita, lalu hidup, bangkit, yang kita peringati Paskah sebagai Minggu Paskah yang penuh sukacita nanti tanggal 17 April ini ya. Untuk apa? Untuk membebaskan kita. Jadi kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tetapi kita dibebaskan. Ya, dibebaskan oleh darahnya yang mahal, dibebaskan melalui kehidupan Yesus atau kebangkitan Yesus itu. Jadi makna Paskah bagi kita, makna Paskah bagi kalian, yang pertama, P yang pertama adalah pembebasan. Kita menjadi orang yang apa? Merdeka. Merdeka dari dosa. Merdeka dari kuasa maut itu. Karena Yesus telah mengalahkan dosa dan maut itu. Kalian bersuka cita enggak? Jadi jangan mau lagi kita menjadi orang-orang yang ditawan. Ya, kalian kalau belajar sejarah di sekolah atau sudah belajar atau belum, aku nggak tahu ya. Nanti pasti akan dipelajari. Indonesia kan pernah dijajah ya. Sama siapa? Masih ingat? Sama Belanda dan juga Jepang. Nah, Indonesia lama dijajah sama Belanda. Dijajah oleh Jepang tidak terlalu lama, 3,5 tahun. Oleh Belanda ratusan tahun. Nah, waktu Indonesia dijajah, Indonesia berarti nggak bisa merdeka, nggak bisa mengatur pemerintahannya sendiri, nggak bisa melakukan melakukan jalannya pemerintahan itu tanpa campur tangan dari si penjajah itu, nggak bisa. Tapi waktu Indonesia sudah merdeka, ya Indonesia berdaulat. Berdaulat itu artinya gini, ya Indonesia bisa mengatur sendiri negaranya, nggak ada yang ikut campur tangan begitu ya. Nah, sama seperti waktu kita percaya kepada Yesus, kita ini menjadi orang-orang yang merdeka, yang tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kita sudah dimerdekakan, makanya kalian nggak boleh lagi hidup di dalam dosa terus-menerus ya. Harus belajar untuk hidup benar, belajar untuk hidup kudus, hargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu. Jadi makna Paskah ada 3P tadi ya. P yang pertama adalah pembebasan. P yang kedua adalah pengampunan. Nah, firman Tuhan
pernah bilang begini, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi pengampunan itu selalu berhubungan dengan darah yang tertumpah. Kalau dalam perjanjian lama ya, orang yang berbuat dosa, dia akan datang kepada imam, membawa kambing domba. Kalau nggak punya uang, membawa burung tekukur, dipotong, disembelih, dan darahnya itu menjadi pendamaian dosa. Nah, kita bersyukur Yesus mati. Yang kita peringati nanti Jumat Agung itu, Yesus mati bagi kita semua. Ya, Yesus mati untuk apa? Yesus mati, darahnya tercurah untuk mengampuni, memberikan pengampunan dosa bagi kita semua. Jadi luar biasa ya. Yesus memberikan pengampunan dosa. Jadi kalau kita datang ke Tuhan, kita minta ampun, firman Tuhan bilang apa? Dia pasti ampuni. Karena dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang adil, yang akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi jangan berpikiran begini, oh kalau Tuhan mengampuni dosa, kalau gitu aku berbuat dosa aja, nanti baru minta ampun. Gak boleh ya. Namanya orang yang sudah percaya Yesus itu harus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kita harus menjauhi dosa. Kita harus membenci dosa. Karena Tuhan membenci dosa itu, tapi mengasihi orang yang berdosa. Nah, makna Paskah bagi kita, ya, makna kebangkitan Yesus itu, dia memberikan pengampunan bagi kita. Pengampunannya tersedia. Jadi waktu kalian marah-marah sama orang tua, lalu nggak taat sama orang tua, itu kan dosa. Lalu kemudian kalian datang ke Tuhan, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku minta ampun, aku nggak taat sama orang tua, aku bandel sama orang tua, ya, aku nggak denger-dengeran misalnya sama orang tua, aku nggak rajin baca Alkitab, minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan ampuni kita. Karena yang bisa memberikan pengampunan dosa itu hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit, yang kita peringati dengan perayaan Paskah ya di bulan ini. Jadi makna Paskah bagi kita, P yang kedua adalah pengampunan. Dan P yang ketiga adalah pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan hubungan. Ya, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah itu rusak. Hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus. Tapi Yesus menjadi jembatan antara manusia dengan Bapa. Ya, dia datang ke dunia, dia mati menyerahkan dirinya di atas Golgota ya, dia disalibkan, lalu dia bangkit, dia hidup. Untuk apa? Memberikan pemulihan. Hubungan kita dipulihkan. Hubungan kalian dengan Bapa di surga dipulihkan. Bukan hanya hubungan kita dengan Allah yang dipulihkan, hubungan kita dengan sesama pun dipulihkan di dalam Tuhan. Ya, karena dia bangkit, dia hidup, dia memberikan kepada kita pemulihan. Ya, makanya kalau kalian mungkin hubungannya nggak baik dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan ponakannya, dengan sepupunya, apalagi dengan orang tua, ya minta kekuatan dari Tuhan supaya kalian bisa mengalami pemulihan hubungan itu. Nah, Pak berdoa supaya di bulan April ini, di bulan yang penuh sukacita, kita merayakan Jumat Agung, kematian Yesus, dan juga Minggu Paskah, kebangkitan Yesus, kita akan mengalami 3 makna Paskah ini ya, 3 P ini. P yang pertama adalah pembebasan, P yang kedua pengampunan, P yang ketiga pemulihan. Ya, kita sambut bulan April ini dengan penuh sukacita, sambil nanti puncaknya ya tanggal 15 April kita sama-sama nanti mengingat lagi penderitaan Yesus. Dia rela mati bagi kita, dia rela berkorban bagi dosa-dosa kita, dan minggunya kita akan bersukacita bersama-sama. Kita merayakan kebangkitan Yesus tanggal 17 April nanti. Kita merayakan Paskah. Jadi ada perbedaan ya antara Paskah Yahudi dengan Paskah kita sebagai orang Kristen.
Kalau orang Yahudi merayakan Paskah, mengingat pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau kita merayakan Paskah, kita merayakan kebangkitan Yesus. Dan makna Paskah ada 3P tadi, masih ingat ya? P yang pertama, pembebasan. P yang kedua, pengampunan. P yang ketiga, pemulihan. Aku berdoa kalian akan mengalami berkat Paskah di tahun 2022 ini. Yuk kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami mengerti makna Paskah dalam hidup kami. Biar di bulan April ini kami sambut peringatan Jumat Agung dan Minggu Paskah nanti dengan penuh sukacita, dengan hati yang baru, dengan paradigma yang baru. Karena kami tahu makna Paskah bagi kami ada 3P, pembebasan, pengampunan, dan pemulihan. Berkati anak-anak-Mu, berkati mereka dalam sekolah, berkati mereka dalam pertumbuhannya, supaya mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, berkati apapun yang mereka sedang lakukan dan kerjakan, khususnya dalam sekolah mereka. Yuk sama-sama kita angkat tangan ya, kita terima berkat dari Tuhan. Terima berkat anugerah, damai sejahtera, dan sukacita dari Bapa di surga melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memberkati kita dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.